Kita mau datang memuji, memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mau nyanyi bagi Dia. Haleluya. Sama-sama kita mau mengangkat suara kita, memuji, meninggikan nama Yesus. Haleluya. Kerinduanku ministry, sama-sama katakan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Katakan terbaru, tak perlu kapan, sebab Dia sanggup gerakkan kaki. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kapan sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorak karena kasih-Nya. Dia datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Seberapa banyak yang bersyukur kita punya Tuhan Yesus. Boleh kita kasih tepuk tangan di atas kepala. Come on. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Angkatkan bebanmu, Tak perlu, sebab Dia sanggup gerakkan kakimu. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacita, tak perlu sebab Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorak karena kasih-Nya. Dia datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorak karena kasih-Nya. Dia datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Yang bersuka cita sore malam hari ini, kita mau datang sama Tuhan. Kita sama-sama katakan, kerinduanku jauh. Sama-sama kita mau katakan. Sekarang nyanyikan Kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorak karena kasih-Nya. Dia datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorak karena kasih-Nya. Dia datang melawat kita, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Sama-sama nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Kita punya Allah yang besar, namanya siapa? Yesus. Haleluya. Kita kasih tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Biar langit dan bumi memuji nama-Mu Tuhan.
Sama-sama kami Tuhanku Church. Haleluya. Langit dan bumi, Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi, sama-sama. langit dan bumi, Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Sama-sama. langit dan bumi, pujilah Tuhan, Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Kami dua kucing sama-sama. Haleluya. Come on. Haleluya. 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 Tetap jemaat Tuhan. Sama-sama. Haleluya. Come on. Yes. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Sama-sama. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Sama-sama ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Come on. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Sama-sama. Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Sama-sama salam kanan kirimu, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Bilang lagi kanan kirinya, Tuhan Yesus mengasihimu. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Hanya oleh kasih karunia kami boleh diselamatkan. Bukan karena kuat, hebat, gagah kami. Tapi karena kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Kau Allah yang rela turun ke dunia mati. Sehingga kami yang percaya boleh diselamatkan. Kami yang percaya boleh beroleh hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh menikmati kasih-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Menikmati keindahan kasih Tuhan. Menikmati indahnya hadirat Tuhan dalam hidup kita. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku.
bawa daku erat dalam pelukanmu. Kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sama-sama kita mau angkat tangan kita. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu. Katakan menikmati kasih-Mu Tuhan. Menikmati kasih. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu. Boleh kita kasih tepuk tangan sorak-sorak. Apapun keadaanmu, saat kami mau berhadapan dengan-Mu Tuhan. Ku berhadapan dengan-Mu. Amin. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa. Oh, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Katakan anugerah-Mu. Apapun keadaanmu, sama-sama kita mau merasakan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan, oh, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam menikmati kasih-Mu. Apapun keadaanmu hari ini, sama-sama kita mau datang. Hadirat-Mu Tuhan. Biar kekudusan-Mu yang memenuhi setiap kami Tuhan. Penuhiku.
anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu menikmati bait-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Tetap jemaat Tuhan, katakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Katakan penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Boleh kita kasih tepuk tangan sorak-sorai. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Aduh, sama-sama katakan menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih. Aduh, oh, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, menikmati kasih-Mu Tuhan. Oh Yesus, berdiam dalam hadirat-Mu, ku rindukan selamanya. Haleluya. Yesus, Engkau sungguh baik, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sama-sama kita mau menikmati kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kami mau diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Kami rindukan Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Tapi pada sore hari ini, sebelum kita mengenal lebih dalam lagi kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, kita mau naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan
Engkau yang telah mati bagi setiap kami. Satu hal yang kami mau menyatakan, kasih karunia-Mu cukup bagi setiap kami, Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami naikkan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Karena bukan dengan kekuatan-Mu, tapi semua hanya karena anugerah dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ada beberapa waktu sore malam hari ini. Apapun keadaanmu hari ini, kami naikkan ucapan syukur-Mu sama Tuhan. Dia Tuhan yang begitu baik. Dia Tuhan yang teramat baik. Dia Allah yang begitu mengasihi setiap kita. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita mau siapkan hati kita sore malam hari ini. Terima kebenaran. Terima firman-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Dari dasar hatimu katakan, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Angkat tanganmu, panggil dia Bapa. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Katakan Tuhanku. Perbuatan-Mu Engkau sanggup mengadakan segalanya. Katakan menurut kehendak-Mu Tuhan. Kehendak-Mu terjadilah. Boleh kita kasih tepuk tangan sorak-sorai. Ajarku mengerti apapun keadaanmu, segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpin kami Tuhan, dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Sama-sama katakan Bapakku, Engkau ajaib. Bapakku. Sama-sama kita sambut kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Oh Tuhan, hebat segala perbuatan-Mu.
Tuhan. Kerinduanku church. Bapakku, katakan ajaib. Haleluya. Tuhanku. Buatanmu, katakan engkau sanggup, engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendakmu, terjadilah. Kami menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan kami, seluruh keberadaan kami, masa depan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebab kami tahu bahwa hidup kami aman dalam tangan Tuhan. Sebab kami tahu bahwa kasih karunia-Mu Tuhan Yesus selalu tersedia bagi setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat pada malam hari ini boleh kembali Tuhan kumpulkan setiap kami di tempat ini untuk boleh mengikuti seminar Injil dan kabar baik bagian yang ketiga. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan bukakan bagi kami untuk boleh mengenal lebih dalam lagi tentang kebenaran Injil. Kiranya Tuhan kami mau lembutkan hati kami pada malam hari ini, agar kiranya hati kami boleh menjadi tanah yang gembur untuk siap ditabur oleh kebenaran firman Tuhan. Agar kami boleh lebih dalam lagi mengenal bagaimana Injil bisa bertransformasi dalam hidup kami. Tuhan, Injil boleh mentransformasi hidup kami. Kiranya Tuhan berkenan hadir di tempat ini Tuhan. Urapi setiap kami, jamalah setiap kami Tuhan. Kami serahkan malam hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya dalam satu nama yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Kerinduanku Church sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Kerinduanku Church. Apa kabar malam hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan kita sampai pada bagian yang ketiga dari seminar Injil dan kabar baik. Tapi sebelumnya saya mau absen dulu, siapa yang baru pertama kali ikut di bagian yang ketiga ini? Gak apa-apa, ngaku aja. Shalom Bu, selamat datang. Shalom Bu, selamat datang. Ada lagi yang baru hadir? Pertanyaan saya, dari kemarin kemana aja? Belum apa-apa udah dihakimi, bercanda Pak. Siapa yang ikut dari awal? Yang ikut dari awal, puji Tuhan, haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita dong. Sebelumnya saya mau tanya dulu, buat yang ikut dari awal, gimana setelah 2 minggu kita belajar melalui Pastor Semi Mandik dan juga Joel Manalu, sampai di titik ini, coba saya mau dengar feedbacknya dulu nih. Mungkin ada yang mau cerita? Sebelum kita lanjut, sebelum kita mulai? Pak Sugeng, boleh Pak Sugeng? Coba Pak Sugeng, cerita dulu Pak Sugeng, 2 minggu ini gimana Pak? Apakah Injil sudah mentransformasi hidup Bapak? Harusnya begitu. Seharusnya begitu. Malam hari ini kita siap belajar lebih dalam ya Pak ya. Amin, puji Tuhan. Oke, Kerinduanku Church malam hari ini kita ada Pastor Michael Krisdion. Beliau dan istri flew all the way from Surabaya, khusus dari Surabaya datang pada malam hari ini karena rindu untuk mengajar Kerinduanku Church lebih dalam mengenai kebenaran Injil. Ya Pastor, thank you so much Pastor Michael dan juga Ibu Novi. Terima kasih telah hadir di Kerinduanku Church. Kalau di minggu pertama kita belajar tentang apa itu Injil dan Injil sebagai jalan ketiga. Masih ingat gak sih nih Bapak Ibu? Masih ingat gak sih muka-mukanya kayak udah lupa apa ya? Injil itu apa ya? Apa ya Injil ya? Masih ingat gak? Masih, puji Tuhan. Kalau minggu lalu kita belajar tentang pertobatan dan pembaruan Injil, Gospel Renewal. Dan hari ini kita akan belajar, nanti aja langsung aja dengan pembicara kita. Berikan tepuk tangan untuk Pastor Michael Krisdion. Silakan Pastor. Thank you. Shalom saudara semua. Ada sukacita, amin. Itu sukacita Injil, amin. Luar biasa sekali kalau di tengah-tengah minggu ada begitu banyak orang yang mau belajar Injil, seminar Injil. Itu merupakan suatu yang indah karena Injil itu memang bukan hanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Tetapi Injil itu adalah seluruh Alkitab yang merupakan kabar baik. Saudara masih ingat gak waktu dulu saudara mendapatkan kabar buruk tentang COVID? Masih ingat ya? Dan saudara tahu kabar buruk itu punya implikasi saudara. Apa implikasinya?
Gara-gara COVID, saudara dapat kabar buruk, saudara pakai masker. Saudara mau divaksin. Saudara mau dikarantina. Kabar buruk mengubah hidupmu. Tapi tahukah saudara, kabar baik juga punya implikasi. Apakah kabar baik itu mengubah hidup kita? Seringkali kabar baik belum mengubah hidup kita karena kadang-kadang kita pikir kabar baik itu masih biasa-biasa saja. Kenapa kok kita merasa bahwa kabar baik itu masih biasa-biasa saja? Karena kita masih berpikir kita ini masih cukup baik. Kita harus sadar bahwa penyakit kita yang sesungguhnya itu Injil bukan untuk mengubah orang baik jadi makin baik atau orang jahat jadi baik. Tetapi Injil mengubah orang mati jadi hidup. Orang yang mestinya dibinasakan menjadi anak-anak Allah. Orang yang dulunya musuh Allah sekarang menjadi sahabat-sahabat Allah. Jadi ini yang harus kita pahami. Kalau minggu pertama kita belajar teologi Injil dan Injil sebagai jalan ketiga, di mana kita belajar musuh Injil adalah legalisme. Katakan sama-sama legalisme. Ya, masih ingat ya? Masih ingat ya legalisme. Dan kemudian apa? Yang satunya. Ekstrim yang satunya. Liberalisme, antinomian. Jadi kita punya karena kasih karunia udah deh kita diampuni kan. Ya udah kita dosa aja, tinggal minta ampun beres gitu. Itu bukan Injil Saudara. Karena Injil yang sesungguhnya menjadi jalan ketiga di mana Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan memberikan kita suatu anugerah sehingga kita hidup tidak lagi di dalam dosa, tetapi kita hidup untuk memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Dan kemudian minggu lalu kita belajar bertobat dan bagaimana siklus pembaharuan. Nah hari ini kalau Anda sudah mengikuti 2 minggu, saya harapkan semua akan seperti puzzle. Semua akan all come together, tersambung and make sense semua ya saudara ya. Nah saya sebelum meneruskan, saya ingin memperkenalkan keluarga saya dulu ya. Saya mau tunjukkan keluarga saya, next please. Ya ini saya menikah sudah 23 tahun, ini jalan tahun ke-24 ya. And this is my 3 children ya. Anak saya yang pertama umur 22 namanya Jonathan, dia udah di Amerika sekarang lagi sekolah di Biola University ya. Saudara saya alma mater sana tapi dia bukan sekolah teologi. Dulu saya ambil teologi di sana. Ini sekolah Kristen tetapi harus minor teologi gitu ya. Dia umur 22, yang kedua Jedediah umur 17 tahun ini. Kemudian yang Jane umur 12 saudara ya. Kami dikaruniai ini. Saya sebenarnya baru 10 tahun saudara di Indonesia. Sebelumnya saya 22 tahun di Amerika menggembalakan. Dan juga saya bagian dari City to City. Jadi kemarin kalau Kak Joel Manalu, Kak Sami Mandik, itu kita rekan-rekan sama-sama sebagai coach, sebagai pengajar di City to City. City to City adalah sebuah church planting network. Kita melatih perintis-perintis gereja dan juga kita membantu gereja-gereja yang ingin merevitalisasi bagaimana inti dari DNA gereja mereka itu, kalau mau ingin inti itu kembali kepada Injil, kami ingin membantu. Itulah sebabnya kami ada di sini. Nah, saya sangat senang, thank you for the honor, Pastor Gideon dan Amanda dan seluruh jajaran. Dan hari ini saya bisa ada di sini, ketemu sama Anda semua, saya harapkan saudara bisa belajar sesuatu. Nah sebelum kita mulai, kita berdoa sebentar ya. Bapa di surga, kami berdoa, biarlah hati kami Engkau obrak-abrik. Biarlah hati ini yang seringkali menyembunyikan begitu banyak dosa di balik segala dosa yang sesungguhnya, hari ini dapat terungkap, dan biarlah keindahan Injil-Mu itu melelehkan hati kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami minta, biarlah hamba-Mu yang berbicara bukan dengan kekuatan manusia tetapi kekuatan Injil-Mu. Yang percaya sama-sama katakan amin. Nah, saya akan bicara tentang how people change. Bagaimana orang berubah. Nah kalau saudara perhatikan, apa sih goal utama dari proses pemuritan? Saudara, seringkali kita ini gak pernah nanya. Kita ini susah-susah, doa, baca Alkitab, ke gereja, kita melakukan disiplin rohani, renungan, puasa. Itu untuk apa sih? Para hamba Tuhan di sini. Wah, saudara, para teman seperjalanan ya, TS leader nih, saya baru diceritain. Kerja keras, visitasi, konseling, renungan, mendoakan jemaat-jemaat Anda. Apa yang membuat Tuhan itu, nanti waktu kita berhadapan dengan dia di tahta kemuliaan, yang membuat Tuhan bisa berkata, well done, my faithful and good and faithful servant. Apa yang membuat mereka, Tuhan itu bisa berkata seperti itu? Seringkali kita gak pernah nanya itu. Apa sih goal utama dari proses pemuritan? Kita semua dimuridkan,
Bukan cuma hanya jadi orang Kristen nominal yang datang seminggu sekali ke gereja kan? Siapa di sini murid? Amin. Yang setuju katakan amin ya. Artinya kalau saudara hari ini ada di sini, Anda ini murid. Kenapa? Karena Anda ini mau belajar. Apa goal utama dari proses pemuritan? Well, mari sama-sama kita baca di Kolose 1 ayat 28 sampai 29. Kita baca sama-sama ya. Biar kita menyimak ya. 1, 2, 3. Jadi kami terus memberitakan Kristus kepada orang-orang. Kami menggunakan hikmat untuk menasehati dan mengajar setiap orang. Kami berusaha membawa setiap orang kepada Allah sebagai orang-orang yang sudah bertumbuh dewasa secara rohani dalam hubungannya dengan Kristus. Ayat 29. Untuk tercapainya hal ini, aku bekerja dan berjuang dengan segenap tenaga yang diberikan Kristus yang bekerja di dalam diriku. Nah, kalau saudara perhatikan ayat ini ada dua aspek di sini. Aspek pertama adalah aspek input dan aspek kedua adalah aspek output. Inputnya apa? Dikatakan kami menggunakan hikmat. Pakai hikmat. Untuk apa? Menasehati. Untuk apa? Mengajar. Untuk apa? Menggembalakan, menuntun, menggiring. Betul Kak? Ini semua kata-katanya ya saudara. Jadi ini adalah input yang dilakukan Rasul Paulus untuk jemaat di Kolose. Untuk pemimpin-pemimpin gereja yang ada di gereja mula-mula. Untuk supaya apa outputnya? Jadi para rasul, para pemimpin-pemimpin gereja, para penatua-penatua yang ditetapkan Tuhan di atas gereja itu memiliki sebuah usaha, perjuangan. Mereka melakukan dengan hikmat, menasehati, mengajar, mengembalakan, menuntun, menggiring. Outputnya apa? Untuk orang bertumbuh dewasa secara rohani dalam hubungannya dengan Kristus. Jadi goal utama dari proses pemuritan adalah perubahan hati manusia. Perubahan hidup manusia. Jadi kalau saudara belajar tentang doktrin Kristen, saudara itu bukan cuma hanya diampuni dosanya saja. Tapi saudara dibenarkan. Wow. Saudara tahu apa implikasinya? Kalau saudara diampuni, itu kayak seakan-akan saudara punya utang. Misalnya ya, saya kasih contoh aja. Saudara punya utang 5 triliun. Diampuni itu 5 triliunnya dihapus jadi 0. Tapi itu baru diampuni. Tapi kalau saudara dibenarkan, artinya saudara bukan cuma hanya punya hutang 5 triliun dijadikan 0. Tapi saudara dibenarkan. Kata kerja pasif artinya kebenaran Kristus diperhitungkan atas hidup kita. Artinya saudara tiba-tiba diinjeksi oleh kebenaran Kristus. Bukan cuma 5 triliun supaya genap, bukan. Tetapi dikasih 500 triliun itu kebenarannya. Sehingga itu melimpah-limpah, dibenarkan. Dan bukan cuma hanya dibenarkan, saudara dikuduskan. Katakan sama-sama, saya dikuduskan. Artinya kenapa kok kita bisa kudus? Karena kita nggak mungkin bisa kudus sendiri. Kekudusan Kristus menjadi kekudusan kita. Nah makanya kalau saudara perhatikan, semua kitab-kitab Paulus selalu bilangnya di Korintus coba. Orang Korintus itu semua penuh dengan dosa. Tetapi dipanggilnya apa? Orang-orang kudus. Kok bisa? Karena itu identitas mereka di dalam Kristus. Jadi dibenarkan, katakan dibenarkan. Yang kedua, dikuduskan. Kemudian yang ketiga, dimuliakan. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa kehilangan kemuliaan Allah. Itulah sebabnya Roma 3:23, semua orang telah berdosa. Keturunan Adam, kita semua keturunan Adam. Berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Itulah sebabnya kita cari kemuliaan kita sendiri. Kita berusaha cari kemuliaan untuk mengisi yang kosong itu. Tetapi pada waktu saudara percaya Yesus, Dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa, supaya saudara yang berdosa dapat dibenarkan. Dan saudara menerima kembali kemuliaan Allah itu. Sehingga saudara sekarang bukan hanya dibenarkan, bukan hanya dikuduskan, tetapi saudara menerima kemuliaan Allah. Katakan sama-sama, saya memiliki kemuliaan Allah. Amin. Nah, saudara justified, sanctified, and glorified. Nah, ini adalah status kita. Nah masalahnya, kita masih punya kecenderungan dosa. Itu status belum keluar dalam kehidupan kita. Itu status belum nampak di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita masih dipenuhi dengan kemarahan. Kita masih dipenuhi dengan hawa nafsu.
Kita masih dipenuhi dengan kecenderungan-kecenderungan yang sering kali membuat kita jatuh di dalam dosa. Itulah sebabnya di dalam sanctification itu ada yang namanya pengudusan yang Allah inginkan dalam hidup kita. Coba kita lihat sama-sama ayat-ayat ini. Di 1 Tesalonika 4 ayat 3. Baca sama-sama yang atas ya. 1, 2, 3. Karena inilah kehendak Allah. Apa saudara? Bahasa Inggrisnya sanctification. Loh pastor tadi kan katanya dibilang kita udah dikuduskan. Kok karena inilah kehendak Allah pengudusanmu? Maksudnya adalah supaya status yang kamu miliki di dalam Kristus sebagai orang kudus itu bukan hanya tinggal status, tetapi menjadi kenyataan dan nampak dalam hidupmu supaya keluar. Sehingga yang namanya kekudusan bukan hanya status saja, tetapi hidupmu perlahan-lahan mengikuti statusmu. Caramu berbicara, caramu menghidupi identitasmu yang baru ini. Perlahan-lahan kamu semakin seperti Kristus. Karena inilah kehendak Allah. Supaya kamu semakin serupa dengan Kristus. Lihat Roma 8 ayat 28-29. Kita suka ayat ini. Tapi kita gak terusin ayat 29-nya. Coba kita baca. Kita tahu sekarang bahwa apa? Allah turut bekerja dalam apa? Segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Titik, berhenti di situ biasanya kan. Apa sih kebaikannya itu? Wah, saudara langsung mikirnya apa? Kebaikan, oh semua cicilan rumahku dapat terpenuhi. Ya, itu kebaikan. Wah, siapa yang percaya itu? Tepuk tangan dalam nama Yesus. Ya, itu kebaikan. Benar. Tapi let me tell you, kebaikan seperti itu tuh kebaikan receh, saudara. Kebaikan yang paling rendah. Do you know, let me tell you this. In order for God, untuk Tuhan melakukan mujizat seperti itu, dia cuman bisa, dia bisa ngomong. Orang buta melihat, orang lumpuh jalan, roti, ikan dipecah-pecah, 5.000 orang laki-laki dikasih makan dengan anak istrinya 25.000, sisa 12 bakul. Kan kita sukanya yang begitu-begitu kan saudara. Tapi saudara tahu, untuk membuat saudara orang berdosa dibenarkan. Untuk membuat saudara yang orang yang semestinya dimurkai jadi kudus. Untuk membuat saudara yang mestinya dihukum memiliki lagi kemuliaan Tuhan. Dia perlu naik ke kayu salib. Tahukah saudara mujizat yang terbesar bukan pada waktu saudara gak punya duit jadi punya duit. Bukan. Mujizat yang terbesar, kebaikan yang dimaksudkan di sini adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh harta dunia. Kebaikan di sini supaya saudara menghidupi identitas itu. Supaya saudara semakin serupa dengan Kristus. Allah bekerja dalam segala sesuatu, termasuk semua pergumulan-pergumulanmu. Termasuk semua jatuh bangunmu. Termasuk semua kegagalanmu. Allah bekerja melalui itu semua. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab, lihat ini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Wow, tahu saudara? Saudara dipilih Tuhan dari semula. Mereka juga apa? Ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Amin saudara. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Coba saudara lihat. Jadi saya berdoa kepada saudara, saya berdoa untuk saudara supaya saudara gak cuma punya status, tapi saudara menghidupinya. Kalau saudara udah dipanggil, saudara ditentukan, saudara pasti akan menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Lihat 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua yang dengan wajah tidak terselubung mencerminkan kemuliaan Allah sedang diubah kepada apa? Gambar yang sama dari kemuliaan kepada kemuliaan. Bahasa Inggrisnya from one degree of glory to another degree of glory. Loh, tadi katanya sudah punya kemuliaan. Yes. Tapi kemuliaan itu belum nampak. Sama seperti Tuhan yang adalah roh itu. Sehingga kita semakin serupa dengan Kristus. Jadi kalau saudara lihat ya. Inilah goal kita. Di dalam pemuritan progressive sanctification.
Jadi pengudusan secara progresif, semakin hari semakin kudus. Kalau saudara nanya sama saya, apakah saya masih bergumul dengan dosa? Tentu saja, meskipun saya seorang gembala sidang, meskipun saya seorang pendeta, saya dengan istri saya, pendeta apakah sering cekcok? Mungkin orang pikir kita selalu gandengan dan selalu senyum. No, kita semua normal. Pasti cekcok, pasti berdosa, pasti jatuh bangun. Tetapi kalau saya lihat 2 tahun yang lalu dibandingkan sekarang, apakah ada progres? Tentu saja. Seharusnya orang Kristen, orang yang lahir baru, yang memiliki justification, sanctification, glorification, akan semakin progres dalam hidupnya. Tidak tinggal dalam dosa. Saya malah mempertanyakan orang yang masih nyaman dengan dosa, tapi ngaku bahwa dirinya hidup di dalam anugerah. Jangan-jangan dia nggak ngerti apa itu artinya anugerah. Dia menganggap anugerah itu hanya sekedar license to sin. Jadi di dalam proses pemuritan, sekarang kan pertanyaannya begini, oke, saya ngerti sekarang pastor. Tapi gimana mendorong diri sendiri dan orang lain, ini para TS leader, para pastor, para leaders nih yang ada di sini, gimana mendorong orang dan mendorong diri sendiri untuk mengalami perubahan hidup. Karena nyatanya susah sekali untuk orang berubah, betul atau tidak? Mau jujur di sini, siapa yang bawa sadar bahwa kita ini susah berubah, ya? Kita ini susah berubah, susah banget untuk mengubah tabiat buruk, mau mengubah orang lain, aduh boro-boro, mengubah diri sendiri aja susah. Seringkali di awal tahun semua punya resolusi ya. Wah, gym itu pasti rame gitu. Karena semua orang mau kurus gitu Januari gitu kan gitu ya. Atau berotot gitu ya. Gereja biasanya awal tahun pasti rame. Kenapa? Semua orang bilang aku mau lebih serius sama Tuhan gitu saudara ya. Tapi coba sebelum Paskah gitu ya. Itu udah mulai menurun saudara. Kenapa? Kita sendiri tidak bisa mengikuti apa yang kita komitmenkan. Kita bilang aku janji Tuhan. Tapi berapa kali kita ingkar janji. Berapa kali kita kemalasan kita mengalahkan janji kita. Susah banget untuk berubah. Kebiasaan buruk, dosa-dosa yang tersembunyi. Dan dosa kita biasanya nih jatuhnya di sekitarnya itu-itu aja. Ketemu sama orang yang dosanya ya gak jauh-jauh lah tentang keuangan mulu. Ya gak jauh-jauh deh tentang perjinahan mulu. Ya gak jauh-jauh deh tentang kejujuran mulu. Kenapa ya muter-muter masalahnya sama terus. Saya ngomong realitas ini ya. Betul gak sih? Gak nyaman ya? Karena mungkin saudara, iya gue juga kayak gitu sih. Betul ya? Mungkin saya saja, apakah kita semua juga seperti itu? Ya saudara. Nah, itu kita perlu mengalami perubahan. Gimana ini? Nah, saya ingin memberikan kepada saudara sebuah pandangan yang lebih deep ya. Ini namanya, mungkin agak berat sedikit, namanya teologi antropologi. Wah, apa namanya? Teologi antropologi, ya biar keren dikit gitu loh saudara ya. Jadi kalau saudara bilang, iya saya di kerinduanku belajar doktrin teologi. Namanya doktrin apa? Teologi antropologi. Kenapa ini maksudnya ini? Ini ada dari sebuah buku yang namanya Doctrine of Repentance. Jadi doktrin pertobatan. Ini gimana caranya untuk berubah. Nah seorang teolog Anglican Reform dari Cambridge University, dia bilang begini. Ada 5 kategori dalam pengalaman kehidupan manusia yang terlibat di dalam pengalaman kehidupan manusia. Ada 5 hal. Yang pertama adalah, sudah bisa lihat ini, baca sama-sama, pikiran. Amin, sudah, pikiran. Terus kemudian apa? Kehendak, perut. Nah ini bahasa Inggrisnya itu guts. Guts. Makanya orang bilang guts feeling. Itu feeling, perut. Terus kemudian ada tubuh. Terus kemudian yang terakhir adalah hati. Jadi ada 5 ya. Coba kita tulis, sebutkan satu-satu apa? Pikiran, kehendak, perut, tubuh, hati. Nah, apa aja? Mereka ngelakuin apa aja? Pikiran tentu saja ngapain? Berpikir ya. Ya, itu anak SD tahu lah ya. Pikiran, berpikir ya. Kehendak, memilih, mempunyai motivasi. Perut, merasa. Wife, I feel good. Nah itu, if it feels good, just do it. Yeah. Why? If it feels good, then it's not wrong. Nah, kan gitu kan? Biasanya gitu. Guts. Nah ini zaman sekarang Gen Z itu sangat feeling oriented, emosionalisme. Tubuh, ngapain? Bertindak. Dia bergerak, bertindak.
Nah, hati ngapain? Coba bisa dijawab nggak? Hati ngapain? Yang tahu jangan jawab. Saya tahu teman-teman saya para City to City, bahkan mungkin Pastor Gideon udah tahu ini. Hati ngapain? Biasanya lagu-lagu senja, hati ngapain sih? Cinta. Wah, hati itu mencinta, mengasihi. Betul ya? Hati itu mengasihi. Nah ini, next nih. Nah, menyembah, menginginkan, menyombong. Nah ini hati. Saudara, disinilah banyak orang karena nggak tahu tentang hal ini. Kalau gereja, kalau orang Kristen hanya mengalami edukasi, maka yang disentuh hanyalah pikiran. Kalau gereja, kalau pemimpin-pemimpin, kalau gembala hanya memberikan motivasi, maka yang disentuh hanya kehendak. Kalau gereja memberikan sebuah atmosfer worship yang bikin lu merinding, nangis. Chord-chordnya, saudara tahu gak sih? Merinding, nangis itu belum tentu itu hadirat Tuhan. Kita dengerin Disney, nangis. Keren, Greatest Showman. You nonton Greatest Showman, merinding bro. Waktu Hugh Jackman itu nyanyi dengan kegantengannya, cewek-cewek, gitu ya. Makanya kalau misalnya kita cuman hanya berdasarkan pengalaman, dan kita menangis, kita lega, kita plong, disentuh secara emosi, kita baru sampai perut bro. Dan saudara, kalau saudara kasih motivasi, kasih edukasi, terus udah gitu dikasih insentif. Kalau lu lakuin ini, lu diberkati. Akhirnya tubuh bertindak sih. Tapi bertindak bukan dari motivasi yang benar. Kenapa? Karena kita semua gak nyampe hati. Hatinya tetap aja cinta uang. Hatinya tetap aja menyembah diri sendiri. Hatinya memakai Tuhan untuk menjadi sarana melayani diri sendiri. Jadi akhirnya hatinya gak berubah, saudara. Nah disinilah, kalau kita cuma hanya menyentuh keempat hal ini tanpa menyentuh hati, maka kita tidak akan pernah berubah secara sejati. Sejatinya saudara masih cinta apa yang kamu cintai, bahkan cinta dosa. Augustine the Hippo, dia bilang begini, the key to change is not the acts of the will, but the loves of the heart. Kunci perubahan bukanlah kemauan keras untuk bertindak, tetapi apa yang dicinta di dalam hati. Karena bahayanya begini, bahayanya adalah, next please. Apa yang diinginkan hati, kehendak akan memilih. Pikiran akan membenarkan, tubuh melakukan, dan perut merasa nyaman. Makanya gak bisa cuma hanya dikasih edukasi, makanya gak bisa hanya dikasih motivasi, hanya sekedar terapi, meditasi, supaya feelingnya good, atau kebugaran jasmani untuk tubuhnya. Tetapi hatinya perlu diregenerasi, dilahirbarukan, diperbaharui. Itulah sebabnya minggu lalu kita belajar gospel renewal. Kenapa? Hati kita perlu diperbaharui terus menerus. Kenapa kok perlu diperbaharui terus menerus? Karena the main problem is in our life is that our heart is filled with disordered love. Masalah utama dalam hidup kita adalah kasih kita kacau. Kasih kita salah arah di dalam hati kita. Cinta yang ada di dalam hati kita orientasinya rusak. Makanya salah terus membuat keputusan. Saya kasih contoh ya. Kita butuh uang, butuh. Uang baik atas dirinya sendiri. Uang itu netral. Saya kasih contoh lagi, keluarga baik, sangat baik. Karir baik. Hidup dalam berkat Tuhan baik. Tetapi pada saat hal-hal yang baik kita jadikan yang terutama, menjadi hal yang paling berharga, mengkaitkan harga diri kita, identitas kita kepada hal-hal itu selain Tuhan, disitulah segala sesuatu disorder, kacau, salah arah. No wonder segala sesuatu berantakan hidup kita. Segala sesuatu kacau. Dan yang jahat di dunia ini asalnya dari sesuatu yang baik sebenarnya. Tetapi kalau itu dijadikan harga diri seseorang, dijadikan ukuran penerimaan seseorang, akhirnya menghancurkan dan membawa kepada kegelapan. Itulah kesalahkaprahan kita. Because our heart filled with disordered love. Hati kita
salah arah. Coba kalau saudara punya kompas, utaranya salah. You salah arah terus. You mau pergi ke utara, salah timur. No wonder you're always running around. Dosanya sama-sama terus. Kenapa? Karena hatinya tidak berubah. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata di Yeremia 17 ayat 9. Sifat hati manusia itu. Lihat, betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapa yang dapat mengetahuinya? Saudara, hati kita, kenapa sih kok kita suka dosa? Karena sebenarnya hati kita itu menyukai dosa itu. Nah, nanti saya akan tunjukkan bagaimana ya saudara. Saudara, rahasianya adalah begini. Kalau saudara memiliki hati yang baru, maka saudara diperbaharui. Tapi kalau saudara tidak diperbaharui terus di dalam cintamu kepada Kristus, maka apa yang ada, saudara gak pernah taste yang lebih enak. Saudara, saya ini penggemar kopi sekarang. Tapi dulu saya itu seneng kopi, tapi saya gak mau repot. Jadi akhirnya saya biasanya minum kopi sachetan. Teman saya bilang kopi sachet yang 3 in 1 itu kopi sesat. Gitu. Kopi sachet equal kopi sesat. Gitu. Saudara, dia bilang begitu. Kenapa sih? Karena lu gak tahu, belum tahu rasanya yang enak gitu. Tapi saya bilang ini enak, udah oke. Nah, apa yang terjadi, satu hari teman saya bawa kopi yang sangat enak. Aceh Gayo. Dia bawa ke saya, di-brewin sama dia. Terus kemudian dikasih ke saya, coba kamu minum ini. Waktu saya minum, gila, enak banget ya. Exactly, gue udah bilangin lu puasnya sama yang itu. Nah terus habis itu, dia kasih saya terus itu. Dia mulai mengajari saya punya selera kopi yang lebih tinggi. Dan akhirnya saya mulai menyukai itu. Kenapa yang terjadi? Satu hari kopi yang dia kasih habis. Of course saya masih punya kopi-kopi sachet yang masih tersisa di rumah. Saya butuh kopi, saya buka lah. Gak ada kopi yang lain, ya udah saya buka. Waktu saya buka kopi sachet, setelah 3 bulan merasakan kopi Aceh Gayo. Dan saya mulai kembali kepada kopi sachet. Waktu saya minum, gak enak banget ya kopi sachet ini. Nangkep maksud saya? The reason why you like to sin, because you have not taste the goodness, the beauty of the love of God. You love those, kita ini suka penerimaan manusia yang bisa ganti-ganti. Si manusia itu, we spend money we don't have to buy things that we don't need to impress people that we don't like. Bukankah itu? Jadi kita ini gak punya duit, tapi kita spend terus beli barang yang kita gak butuhin, utang untuk impress orang yang sebenarnya kita gak suka juga. Tapi kita mau mereka menerima kita. What a sad, sick sin. Itu kita loh. Dan kita disiksa itu. Dan kita pikir itu lifestyle. We call it gaul. Dude, that is sad. Think about it. Betul gak sih? Kita mau diterima sama orang. Padahal kita punya penerimaan, pencipta langit dan bumi. Dia rela mati untuk di kayu salib. Untuk membuat kamu yang mestinya musuh Allah jadi anak-anaknya. We don't see that. We taste kopi saja. Padahal kita punya kopi yang jauh lebih tinggi. Ya ini perbandingan yang buruk ya saudara. Tetapi Anda tahu maksud saya ya. Jadi begini saudara. Kenapa kok saya tunjukkan kepada saudara teologi antropologi? Karena begini saudara. Seringkali kita itu hanya lihat ini loh. Saudara tahu Titanic tenggelam gara-gara nabrak ini. Karena nahkodanya dia ngelihat, ini mah ditabrak aja beres. Bawahnya ternyata gedenya segini saudara. Dalam hati kita tuh dalam misterius. Kita pikir dosa kita cuman marah. Nanti gampang lah berubah. No. Marah itu hanya di permukaan. Ada hal yang lebih dalam. Kenapa kamu marah? Itu yang harus kita cari. Itulah sebabnya kalau saya dengar ada orang yang bilang sama saya, Pastor, udahlah jangan teologi-teologian, doktrin-doktrinan, teologi itu rumit, doktrin itu rumit, jangan rumit-rumit. Saya mah sukanya yang simple-simple, gua mah orangnya simple. Siapa bilang lu simple? Siapa bilang lu simple? Kita ini rumit. Ada yang bilang, bro gua udah dari Senin sampai
Jumat, susah hidup gue ini. Mikirnya rumit. Sabtu Minggu kalau gue ke gereja gue pengen di entertain. Yang nyantai-nyantai bikin gue ketawa gitu loh. Saudara untuk duit yang fana, saudara mau rumit. Tapi saudara untuk kenal Tuhan dan keluar dari masalah dosa yang menyiksa kita yang tadi saya bilang itu, sickening. Kita gak mau belajar sedikit rumit. Dan hati kita begitu rumit. Makanya pertobatan pun perlu. Dan Tuhan itu tahu hati kita rumit. Makanya dia ingin supaya kita itu bertobat dari kerumitan itu. Nah, kalau kita lihat esensi dosa, next please. Di Roma 1 ayat 21 sampai 24. Di sini dijelaskan sekali, ada bahasa asli. Ada bahasa asli dari esensi dosa itu yang akan saya tuju hari ini. Dikatakan begini, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, ini adalah manusia ya. Mereka tidak memuliakan dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah dengan yang tidak fana, dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang berkaki empat atau binatang-binatang menjalar. Nah ayat 24, baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Nah bahasa asli keinginan hati. Nah keinginan hati itu ada dua kata. Tetapi sebenarnya keinginan hati itu adalah satu kata saja. Bahasa Greeknya, bahasa Yunaninya adalah epitumia. Epitumia. Belajar Greek sedikit ya, boleh ya? Ayo sama-sama katakan epitumia ya, epitumia. Itu apa sih? Epi artinya over. Terlalu banyak. Tumia itu tumos artinya hasrat, passion. Hasrat yang melebihi batas normal. Apa yang kita inginkan lebih daripada Tuhan. And by the way, enggak semua yang kita inginkan itu 100% salah. Menginginkan prestasi, menginginkan kenyamanan, menginginkan kesuksesan, ingin hidup dalam berkat. Bagus gak? Bagus. Tapi kalau epitumia artinya melebihi batas normal, disitulah kita melakukan penyembahan berhala. Hasrat-hasrat ini yang menciptakan berhala-berhala baru. Nanti kita akan lihat berikutnya. Bagaimana kita bongkar ini satu-satu. Jadi kalau saudara lihat, sinful behavior, dosa perilaku, itu hanya permukaan. Marah, cemburu, tersinggung, merasa tertolak, ketidakamanan, insecure. Itu hanya sinful behavior. Tetapi di balik semua itu, di balik dosa, ada dosa yang lebih dalam. Dan dosa yang lebih dalam itu sebenarnya penyembahan berhala. Ada sesuatu yang kita sembah lebih dalam lagi. Itulah sebabnya Tuhan bukan hanya ingin memodifikasi perilaku Anda. Tetapi Tuhan ingin mengubah hati Anda. Tuhan ingin memperbaharui hati Anda. Makanya kalau saudara lihat 700 tahun sebelum Yesus lahir. Di Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27. Solusi Tuhan adalah pembaruan hati. Pembaruan masalah hati manusia. Ayo baca sama-sama ayat 26. 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Inilah regenerasi. Nah regenerasi ini tidak bisa berhenti sekali aja. Tapi harus diteruskan dengan renewal, pembaharuan. Jadi kelahiran baru sekali. Tetapi kemudian setiap hari, setiap saat, setiap minggu kita perlu diperbaharui. Saudara itulah sebabnya modifikasi perilaku. Kalau cuman modifikasi perilaku, ini modelnya kayak begini nih. Kalau saudara punya roti tawar terus kemudian ada jamurnya, apakah saudara potong jamurnya, terus kemudian saudara makan yang gak kena jamur? Kira-kira makan gak? Enggak, kenapa kok bisa gitu? Karena kalau jamur itu udah keluar, tetapi yang gak ada jamurnya kelihatannya, itu sudah ada di dalamnya. Betul saudara? Begitu juga hati kita. Hati kita sudah diperbaharui, tapi masih banyak dosa-dosa ini.
Tuhan ingin memperbarui semuanya. Sedikit demi sedikit. Supaya saudara tidak lagi menyembah berhala, tetapi benar-benar menyembah Kristus. Jadi saudara gak cuma hanya ngomong di mulut, saudara menyembah Tuhan. Tetapi saudara dari hati, sedikit demi sedikit, saudara mulai meninggalkan berhala-berhala itu. Nah pertanyaannya kan begini. Bagaimana memperbarui hati yang menyembah berhala? Nah, saya mau ajak kepada saudara, gimana caranya mengidentifikasikan berhala, oke? Mengidentifikasikan dalamnya hati yang misterius yang terisi dengan berhala-berhala yang tersembunyi. Saya akan bagi dosa itu jadi dua. Dosa jadi dua? Apa itu? Coba kita lihat di sini. Next. Ada dosa perilaku. Katakan sama-sama dosa perilaku. Dosa perilaku. Nah, dosa perilaku ini sebenarnya hanyalah permukaan. Karena ada dosa motivasi. Katakan sama-sama dosa motivasi. Dosa motivasi. Jadi penyembahan berhala tidak hanya bicara tentang perilakunya, melainkan motivasi why you do that. Dosa itu masalah hati. Jadi makanya tadi saya bilang kan, you spend money that you don't have, to buy things that you don't need, to impress people that you don't like. Itu kenapa sih? Dan kita muter-muter di situ. Ada orang yang, wah kenapa kok kita begitu peduli dengan penampilan kita. Terus ada orang bilang, gue gak peduli penampilan. Yang penting depositoku, investasiku, emasku banyak. Gue irit. Sebenarnya lu gak irit, lu kikir. Gitu. Ada yang masalahnya itu, betul ya? Dia gak peduli dengan penampilan. Ada yang kepinginnya, pokoknya gue bisa main game, gue bisa nyantai. Gue jangan dikasih macam-macam deh, responsibility macam-macam. Gue pusing, gue maunya pokoknya damai. Tapi dia akhirnya nggak berproduktif, dia hidupnya malas-malasan. Saudara, itu semua dosa perilaku karena ada sebuah motivasi yang ada di dalamnya. Nah, gimana taunya? Nah, ini tadi sudah belajar sesuatu ya. Apa yang dicintai hati, kehendak memilih dan pikiran membenarkan. Jadi pikiran tidak mengarahkan perbuatan atau pilihan kita. Pikiran kita adalah tawanan dari apa yang diinginkan oleh keinginan hati. Perbuatan atau pilihan kita adalah tawanan dari apa yang hati kita inginkan. Artinya dosa yang saudara lakukan itu dikendalikan dan disebabkan dari hati saudara. Yang paling dalam. Saudara berbuat dosa sebab saudara menginginkan sesuatu. Tidak ada manusia yang berbuat dosa karena kewajiban. Gak ada. Saya ulang ya. Tidak ada manusia yang berbuat dosa karena kewajiban. Gak ada. Pasti karena dia ingin. Nah, di situ kita perlu menyelidiki keinginan kita. Nah, gimana caranya? Nah, saya akan lihat. Nah, ini. Kalau yang namanya dosa perilaku itu kelihatannya dekat. Karena apa? Bisa dilihat. Misalnya cinta uang, cinta penampilan. Apalagi kepingin kenyamanan. Rumah harus bagus. Mungkin depositomu harus gede, omset, aset dan yang lain-lain. Itu dekat. Konkret dan di atas permukaan. Tetapi jauh ini tidak kentara. Dan lebih dalam. Jadi jauh di dalam. Seperti tadi ini saya lihat nih. Jadi sinful behavior, dosa perilaku dan dalamnya. Nah, apa yang menjadi alarm waktu idols, berhala, ini terusik sehingga menghasilkan dosa perilaku? Apa alarmnya? Alarmnya, Tim Keller bilang begini. Kemarahan adalah cinta yang bergerak ketika seseorang atau sesuatu yang Anda cintai terancam. Baca sama-sama ya, biar saudara engage ya. Biar gak bingung, nanti saya jelasin. Oke, 1, 2, 3. Kemarahan adalah cinta yang bergerak ketika seorang atau sesuatu yang Anda cintai terancam. Jadi ada sesuatu yang terancam, makanya saudara marah. Makanya saudara insecure. Makanya saudara khawatir. Makanya saudara merasa gak aman. Something is threatened. Nah, saya kasih contoh. Kalau yang dekat, yang kelihatan itu apa? Kalau misalnya saudara marah, itu dekat. Marah. Lalu apa yang jauh di dalam hati yang tidak kentara kalau kamu marah? Misalnya ya, saya kasih skenario. Saya tulis beberapa skenario ini supaya saya nggak kemana-mana, saya sampai tulis saudara ya.
Misalnya saudara lagi nyetir mobil, saat saudara lagi nyantai-nyantai nyetir, tiba-tiba dipotong orang, hampir mobil saudara kesenggol. Dan saudara bikin saudara marah. Mobil Anda hampir kena serempet, atau mungkin saudara kena serempet beneran. Apa yang sedang terancam yang membuat kamu marah? Itu perlu ditanyakan. Apa yang saudara cintai yang sedang terancam? Saya kasih example. Mungkin mobil saudara baru banget, baru keluar dari dealer. Saudara marah karena saudara mencintai mobil saudara berlebihan. Karena kilapnya mobil Anda, sempurnanya mobil Anda menunjukkan saudara memegang kendali atas hidupmu. Bisa saja. Tetapi mungkin saudara nggak pusing. Itu satu ya, skenario. Mungkin saudara nggak pusing. Ah, mobil lah kesenggol orang, biasalah. Cuman mobil aja gampang diperbarui. Tetapi saudara marah karena martabat saudara dipotong orang. Kurang ajar, dia nggak tahu ya siapa gue. Dasar nggak tahu aturan nih orang. Nggak punya aturan. Jadi akhirnya apa? Ada yang terancam, makanya dia marah. Jadi saudara lihat ya, orang marah bisa sebabnya macam-macam. Are you with me? Yes. Saya kasih contoh biar lebih seru. Suami yang selingkuh, padahal orang Kristen, aktif di gereja. Bahkan di gereja tradisional, majelis lagi. Lalu ketahuan, diekspos dosanya. Wah, ternyata dia selingkuh. Sang suami langsung minta maaf kepada sang istri. Bahkan setuju ikutan konseling dengan pendetanya. Dosa yang dekat apa? Perselingkuhan. Betul ya? Itu dosa yang dekat ya, perselingkuhan. Gampang dilihat perselingkuhan. Apakah sang suami mengalami pertobatan setelah minta maaf dan ikut konseling? Ah, benar. Belum tentu. Kok bisa belum tentu? Karena begini saudara, sang suami menyesal sebab perselingkuhannya ketahuan. Tetapi belum tentu dia menyesali dan bertobat dari perbuatannya. Dia hanya nyesel karena ketahuan. Nah, oke. Saya tanya, dosa yang jauh apa? Nah, ini lebih susah, saudara. Karena perselingkuhan itu penyebabnya macam-macam, saudara. Oke, saya kasih senario ya. Ini kayaknya begitu ngomong selingkuh semuanya langsung, wis, gitu saudara. Dosa yang jauh, gini saudara, untuk dapat bertobat, Anda harus lihat jauh ke dalam. Bukan hanya kepada dosa perilakunya. Karena kalau cuma hanya perilakunya, saudara cuma hanya beresin atasnya doang. Belum sampai akarnya. Jadi motivasinya apa? Apa dosa motivasinya? Itu yang gak mudah. Dan kita harus cari motivasi suami ini selingkuh berbeda-beda. Saya kasih beberapa skenario. Kita harus bisa mengidentifikasi dengan benar yang mana dia ini. Mungkin ketika suami berselingkuh, dia ini merasa dihargai sama selingkuhannya. Karena di rumah dia ngerasa gak dihargai oleh istrinya. Di rumah dia dimarah-marahin. Di rumah dia direndah-rendahin. Dan dia haus akan penghargaan. Dan dia menyukai hal itu. Makanya waktu ada cewek lain menghargai dia. Makanya ada cewek lain yang mengasihi dia seakan-akan. Disitulah penerimaan dari wanita selingkuhannya menjadi sebuah air dingin buat dia. Makanya dia selingkuh. Atau mungkin bukan itu motivasinya. Melainkan ketika dia berselingkuh, dia merasa dia punya kuasa. Karena kalau di rumah kuasanya dilucutin sama istrinya. Jadi sudah lihat ya. Jadi tiba-tiba kita melihat bahwa kontrol atas hidupnya. Dia gak punya kontrol kalau di rumah. Tapi kalau sama selingkuhannya, silahkan ambil kontrol hidupku. Selingkuhannya bilang begitu. Wah, ini yang gua cari-cari. Gitu. Nah, saudara, inilah yang dimaksudkan jauh dan dekat. Nah, dekat itu permukaan. Bisa uang, bisa seks, bisa pekerjaan, bisa hubungan. Tetapi sekali lagi saya mau kasih tahu. Uang baik gak? Atas dirinya sendiri uang itu netral. Seks baik gak? Seks atas dirinya sendiri netral kalau di dalam pernikahan. Pekerjaan baik gak? Baik. Hubungan baik gak? Baik. Tetapi pada waktu itu dipakai untuk memberikan rasa aman. Saudara akan kecewa. Di situ saudara sedang menyembah berhala keamanan. Waktu seks ini dipakai untuk menjadi sumber rasa nyaman, comfort. Apa yang terjadi? Saudara akan kecewa. Saudara sedang menyembah berhala kenyamanan. Pada waktu uang dipakai
untuk dibelikan tas mahal para ibu-ibu. Sehingga seakan-akan kalau pakai tas yang ada tulisannya H, tiba-tiba, gitu saudara. Tiba-tiba saudara bisa harga dirinya naik 100 kali lipat. Artinya uang itu, karena saudara sekarang bisa masuk ke sosialita, saudara memakai uang untuk mendapatkan penerimaan. Sehingga saudara sebenarnya menyembah berhala penerimaan. Kalau saudara pakai pekerjaan, saudara pakai jabatan, saudara pakai uang untuk bisa berkuasa, maka sebenarnya saudara mengontrol orang dengan kuasamu. Maka saudara sedang menyembah berhala kekuasaan. Jadi disinilah saudara bisa melihat, saudara perlu tahu yang menjadi motivasi dari perilakumu itu apa. Katakan pada kanan kirimu, kamu perlu tahu motivasi hatimu itu apa. Saudara paham? Saudara mulai menangkap apa yang saya maksudkan? Ya. Nah ini harus jujur, ini harus benar-benar berani. Nah saya mau memberikan saudara tool ya, toolnya ini nih. Coba next please. Deng, nah rumit ya, inilah hatimu. Inilah hati kita. Oke, don't start here, jangan mulai di sini, tapi kita mulai di sini. Emosi apa yang muncul pada saat sesuatu terancam dalam hidupmu? Pada waktu kamu benci sama dia, pada waktu kamu marah sama dia, waktu kamu khawatir, pada waktu dolar naik, gak bisa tidur. Apa yang mengganggu? Pada waktu tiba-tiba your best friend foto sama orang lain, gak ngajakin lu, gitu ya. Terus saudara bisa merasa insecure, saudara bisa marah. Kenapa dia gak ngajakin aku? Asik banget lagi, dan itu tempat, kita punya histori di tempat itu. Kenapa kok bisa kayak begitu? What's happening? Jadi emosi ini mulai muncul. Dan saudara apa yang terjadi? Begitu emosi muncul, saudara akan melakukan sesuatu. Waktu saudara marah, saudara sakiti orang lain. Waktu saudara marah, saudara deketin orang lain sampai orang lain jadi risih sama saudara. Kenapa? Berlebihan, ingin menunjukkan kamu berharga loh buat aku. Aku terimain dong, terima gua dong, terima gua. Seakan-akan, wah, akhirnya risih, sesek dengan kebutuhanmu untuk diterima terus. Atau mungkin saudara menterbengkalaikan orang lain, melukai orang lain. Orang bisa kepahitan gara-gara apa yang saudara lakukan. Karena saudara shut down, gak peduli. Di WA orang gak dijawab. Saudara hanya memikirkan dirimu sendiri. Saudara gelisah berlebihan, orang lain tertuduh karena saudara marah-marah gara-gara orang lain tidak bisa mengikuti standarmu. Ini saudara bisa lihat ya, bagaimana kita menyakiti orang lain gara-gara emosi saudara. Orang-orang di sekitar kita jadi korban. Saudara, saya mau jujur sama saudara. Kadang-kadang saya lagi nyiapin khotbah. Khotbahnya gospel lagi. Siapin tentang Yesus, eksposisi. Tiba-tiba anak saya masuk, yang umur 12 itu tadi. Waktu itu mungkin masih umur 9 atau umur 10. Dia masuk, daddy gitu. Ya anak cewek, yes gitu. Saya lagi konsentrasi, dia masuk chat gitu. Dia ngomong-ngomong, boleh ini gak. Maminya lagi bisnis trip ke Amerika. Jadi dia gak ada. Anak saya perempuan nanya saya terus. Karena kalau WA maminya lagi di Amerika malam. Jadi siang-siang dia tanya saya. Sekali gak apa-apa. 2 kali gak apa-apa. Mulai 3 kali, 4 kali, 5 kali. Anak cewek lebih clingy ya saudara ya. Kelima kalinya saya bentak dia. Jane, kamu gak tahu Daddy ini lagi siapin khotbah. Besok ini harus khotbah di ribuan jemaat. Ini kalau berantakan khotbahnya, kamu jangan ganggu Daddy terus. Terus keluar. Terus saya dengar. Tiba-tiba, ya ampun. What happened? Gospel Center. Khotbah Yesus. Ternyata saya marah. Karena kalau ini gak selesai, besok saya khotbah jelek. Apa kata jemaat? Wah. Saya tertunduk di meja. Gila. Busuk banget hati pendeta ini satu. Ternyata saya mau perform. Saya korbankan perasaan anak saya.
yang mestinya orang yang dititipin Tuhan untuk saya muridkan. Demi apa? Performance. Supaya saya terlihat hebat di depan jemaat. Saya gak peduli ada Tuhan. Saya pakai Tuhan menjadi platform untuk saya mencapai sesuatu. Man, hari itu saya hancur. Tuhan, pelayanan ini semua gak ada gunanya. Hati saya hancur. Apa yang terjadi? Ketakutan saya tadi diekspos. Kenapa? Kalau besok saya khotbahnya jelek gimana? Kalau besok orang ngomong, ini persiapannya gimana sih Pak Gembala? Mana gospelnya? Saya kurang gospel. Padahal hari itu saya sangat tidak gospel. Ketakutan bila berhala ini gagal. Berhala apa? Berhala penerimaan. Harga apa yang kita rela bayar untuk mendapatkan berhala itu? Saya sakiti perasaan anak saya. Saya gak peduli. Ternyata penerimaan, kuasa menjadi berhala saya. Saya bertobat, Tuhan ampuni Tuhan. Jadi kalau kita melakukan perilaku, itu hanya permukaan, saudara. Kita harus buka, kita harus telusuri. Kalau saudara takut, saudara harus telusuri. Kenapa saudara takut? Kalau saudara cemas, saudara harus telusuri. Kenapa kok saudara cemas? Kalau saudara insecure, kenapa kok saudara insecure? Saudara harus cari. Investigasinya dari sini sampai ke sini. Emosi apa yang akhir-akhir ini Anda gumuli? Dan gara-gara emosimu, siapa yang kamu sakiti? Siapa yang menjadi korbannya? Ketakutan apa yang membuat kamu jadi emosi? Itu ketakutannya. Oh, gue takut dihina, tidak dihormati, gagal, gue tidak dihargai, kehilangan signifikansi. Gue stres, takut dituntut, tidak suka perubahan. Ini kenyamanan. Gue benci banget ketidakpastian, gue kehilangan kendali. Ketakutan-ketakutan itu muncul. Apa yang kamu rela korbankan demi memuaskan kenyamananmu? Apa yang kamu rela korbankan demi memuaskan penerimaanmu? Rela korbankan integritas supaya diterima orang. Sangat tergantung sama pendapat orang lain. Apa yang kita rela korbankan? Kita korbankan hubungan, kita korbankan orang-orang yang kita cintai demi memuaskan berhala kita. Dan akhirnya keinginan itulah yang menunjukkan kita kepada berhala yang menjadi akar segala kesengsaraan di dalam rumah tangga kita, dalam hidup kita. Sehingga kita terus berputar-putar dalam keadaan itu. Nah, saya mau kita ambil few minutes. 2 menit ya, boleh ya? Boleh pastor ya? 2 menit, coba pikirkan. Emosi apa yang saudara alami akhir-akhir ini? Coba telusuri, kira-kira dosa motivasimu yang mana? Ini yang mana? Coba ditelusuri. Nah, kalau nggak punya kertas pakai HP boleh. Foto nanti di rumah boleh diulang. Tapi paling tidak sekarang kita ambil waktu 2 menit. Oke? Coba lihat. Tuliskan, jawab sejujur-jujurnya. Anda sedang berperkara dengan diri sendiri dan Tuhan. Minta sama Tuhan, Tuhan bukakan. Gila ya, gue ini sering cemas, gak bisa tidur. Apa yang buat saudara gak bisa tidur? Coba telusuri. Masalah duit, masalah masa depan. Kalau udah ketemu, kenapa kok kamu takut tentang hal itu? Dan gara-gara lu gak bisa tidur, lu bikin orang lain susah juga. Siapa yang menjadi korban? Ketakutan apa yang terjadi saat berhala ini gagal? Harga apa yang kamu rela bayar untuk dapetin itu? Ya, coba. Dan saudara akan tahu, oh ternyata akarnya ini. Nah, di dalam buku Counterfeit God, ini ada semua. Allah-Allah palsu yang ditulis oleh Timothy Keller. Jadi berhala itu biasanya 4. Kuasa, penerimaan, kenyamanan, dan kendali, kontrol. Ya. Para hamba Tuhan, para TS leader, tidak terhindarkan. Kita semua juga punya berhala. Saya pun juga punya berhala.
Ada yang mau tanya? Ada yang muka-muka bingung? Ya? Is this helpful? Ini membantu? Ya? Ya, I want you to get something ya. Ini saya udah kasih PDF-nya, jadi kalau saudara mau dapatkan bisa. Ya, jadi saudara bisa lihat lagi di rumah. Nah, setelah kita nemu, berapa banyak di sini yang nemu? Wah, banyak juga ya. Jujur nih ya, nemu nih. Oke, boleh jujur ya. Berapa di sini yang bingung? Boleh. Gak apa-apa. Gak ada. Oke, nah nanti mungkin kalau mau kita bisa bicara lebih lagi. Atau mungkin bisa ngomong sama para pastors di kerinduanku. Saya bisa melihat mereka kayaknya terbuka nih, nangkep nih. Jadi nanti we can go with you. Apa yang menjadi berhalamu yang sesungguhnya akarnya. Nah sekarang saudara tadi yang angkat tangan nemu, saudara udah lihat ini semua. What are we supposed to do with it? Right? Karena mengidentifikasikan itu baru langkah pertama. Terus jangan begini ya, kita berburu berhala orang lain. Nah ini bahaya. Akhirnya kita menghakimi orang lain. Oh berhala lu penerimaan lu. Yesus sudah menerima lu gitu ya. Jangan gitu ya saudara ya. Ini jadi kalau kita ngomong berhala, lihat depan. Jangan lihat, itu lu cocok nih, lu dengerin tuh gitu. Kita semua punya berhala. Kenapa? Karena semua manusia diciptakan untuk menyembah. We are all worshiper. Masalahnya siapa atau apa yang kamu sembah. Kalau bukan Tuhan pasti berhala. So we need to be honest with that. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kill your idols. Hancurkan berhalamu dalam hidupmu. Gimana caranya? Karena diawali dengan mengevaluasi diri, merenungkan berhala apa yang ada dalam diriku. Tetapi biasanya orang Kristen cuman hanya stop di situ. Terus habis itu ngomong gini, oh ya Tuhan Yesus sudah menebus dan mengasihi aku. Terima kasih Tuhan engkau sudah mengampuni aku karena engkau udah mati di atas kayu salib. Gak bisa saudara, itu skip step. Karena ada satu step penting yang sering di skip yang dilupakan. Yaitu apa? Itu adalah repentance. Pertobatan. Katakan sama-sama, pertobatan. Kita perlu bertobat terus-menerus. Semua permasalahan dalam pernikahan, kehidupan, ekonomi, musuh kita sebenarnya bukan istri kita, bukan bisnis partner kita, bukan suami kita, bukan anak kita. You name it, itu semua adalah dosa yang perlu kita pertobatkan. Hatimu itu menginginkan sesuatu yang merusak hidupmu. Makanya minggu lalu kita belajar tentang mesin pembaruan iman dan pertobatan. Kenapa kok ini menjadi piston yang sangat penting untuk menghancurkan berhala? Karena pada saat saudara percaya sama, bukan lagi sama Tuhan, tapi percaya sama kebohongan yang dijanjikan oleh berhala. Kalau kamu melayani aku, kamu akan dapat penerimaan. Kalau kamu melayani aku, kamu akan mendapatkan kendali. Kamu akan damai. Percaya kita bukan lagi kepada penerimaan Tuhan. Percaya kita bukan lagi kepada Tuhan yang memegang kendali, yang berdaulat. Kita percaya kepada Tuhan-Tuhan fana. Uang, kita percaya kepada penerimaan manusia yang berdosa. Kepercayaan kita salah. Makanya waktu kita sadar bahwa kepercayaan kita ada di tempat yang salah, kita perlu terus bertobat. Supaya apa? Pada waktu kita bertobat, kita sadar kita salah menaruh iman kita. Kita kembali kepada kepercayaan yang benar. Kita kembali bertobat untuk percaya lagi. Percayaku salah. Aku harus bertobat untuk percaya lagi kepada percaya yang benar. Dan ini terus terjadi berulang-ulang. Itulah sebabnya langkah selanjutnya setelah mengidentifikasikan berhala, yaitu bertobat. What is true repentance? Apa itu pertobatan yang tulus? Karena banyak sekali definisi pertobatan yang salah. Nah ada yang menarik saudara. Kalau saudara baca di Yesaya 30 ayat 15. Saya hampir selesai ya sesi ini ya. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tuhan yang maha tinggi, Allah kudus Israel berkata kepada umatnya. Bertobat dan tetaplah tenang. Maka kamu akan
kuselamatkan. Percayalah kepadaku dengan hati yang tentram, maka kamu akan kukuatkan. Tetapi kamu tidak mau. Nah, ayat ini sangat menarik karena begini. Pertobatan dan rest. Katakan sama-sama rest. Rest. Itu ada disandingkan dalam satu ayat. Pertobatan dan rest itu disandingkan dalam satu ayat. Nah, biasanya bertobat itu selalu, aduh Tuhan, hancur hatinya. Seperti tadi, hancur hatinya. Kok bisa disandingkan dengan rest? Kan biasanya nggak gitu. Pertobatan tuh nggak enak. Tapi kenapa kok abis ini, kenapa kok di sini dikatakan tetaplah tenang, rest? Karena memang jawabannya untuk kamu bisa rest, kamu perlu bertobat. Nah, yang menyedihkan adalah seringkali para grace preacher, pada waktu kita bilang bertobat, dia bilang jangan fokus sama dosamu. Fokus aja sama Kristus. Ini bahaya. Pengajaran seperti ini tidak membuat saudara bertobat. Saudara skip this, langsung lihat Yesus. Yesus lama-lama redup. Kenapa? Karena kita tidak melihat lagi kita diselamatkan dari apa. Kita perlu sadar bahwa kita diselamatkan dari dosa kita setiap hari. Kita perlu bertobat supaya kita bisa rest. Kita perlu bertobat supaya kita bisa rest. Itulah sebabnya kita perlu bertobat. Nah, apa pertobatan itu? Nah, ini nanti kita masuk dalam sesi berikutnya, tapi saya kasih apa yang bukan pertobatan ya. Being sorry for the consequences of sin is not the same as being sorry for sin. Mungkin Kak Semi udah atau Joel udah sempat sampaikan ini ya. Ayo baca sama-sama. Menyesali akibat dari dosa tidak sama dengan menyesali dosa. Bukan ini pertobatan. Oke? Pertobatan bukan ini. Berikutnya. If I hate sin because of the punishment, ini yang ngomong Charles Spurgeon, I have not repented of my sin. I merely regret that God is just. Jika saya membenci dosa karena hukumannya, saya belum bertobat dari dosa saya. Saya hanya menyesal bahwa Tuhan itu adil. Jadi ini belum bertobat. Ada orang berpikir begini, Pak saya kan sudah bertobat. Kapan? 10 tahun yang lalu saya bertobat. Saudara, pertobatan itu bukan cuma sekali. Tapi pertobatan itu is a lifelong process. John Calvin bilang begini. Next please. Repentance is not one time act. But it's a lifelong process. Pertobatan bukan hanya sekali tetapi sebuah proses seumur hidup. Proses pembaharuan tidak bisa terjadi tanpa proses pertobatan. Banyak orang hanya bertobat di awal atau waktu dia tertangkap atau ketahuan karena konsekuensi dosa. Itu bukan pertobatan. Kita harus bertobat setiap hari sampai menelusuri dosa motivasi kita. Sampai ada perubahan metanoia. Nah ini next please. Next ini. Pertobatan itu metanoia. Perubahan pikiran, hati, tujuan hidup sebagai hasil dari mengetahui kebenaran tertentu. Jadi akhirnya kita bertobat karena kita tidak lagi ingin dikuasai oleh dosa tertentu. Jadi kita ini harus terus menerus bertobat dan bertobat lagi dan bertobat lagi. Untuk percaya lagi dan percaya lagi dan percaya lagi. Amin saudara. Jadi katakan sama-sama ya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Katakan sama-sama supaya bisa ingat. Kita perlu bertobat lagi dan bertobat lagi. Untuk apa? Percaya lagi dan percaya lagi dan percaya lagi. Kenapa kok selalu harus seperti itu? Karena setiap hari kita masih bergumul dengan dosa manusia yang lama yang masih ingin kembali. Kita sering kali masih percaya kepada kebohongan-kebohongan manusia lama. Kebohongan-kebohongan dari janji-janji berhala yang palsu itu. Daging kita yang masih berdosa itu masih sering masuk creep in. Jadi kita perlu bertobat lagi untuk kembali percaya lagi kepada kebenaran. Nah ada yang bilang begini, loh Pak, tadi katanya kita sudah dibenarkan, artinya kan dosa saya sudah diampuni dulu, sekarang dan selamanya. Kenapa kok kita masih bertobat lagi? Nah ini, next please. Repentance is for relational restoration. Jadi maksudnya begini, kalau kita diampuni dosanya waktu kita percaya Yesus, diampuni dosa masa lalu, masa sekarang dan masa depan. Betul ya saudara?
Artinya dosa kita sekali untuk selamanya udah dibayar lunas nih. Lah terus kenapa kok kita mesti bertobat lagi? Pertobatan kita yang kita terima pada saat kelahiran baru itu adalah positional forgiveness. Secara posisi saudara udah diampuni. Tetapi hatimu, nuranimu masih penuh dengan dosa. Saya kasih contoh, anak saya waktu dia bikin salah, dia belum minta maaf, bapaknya sih udah gak apa-apa. Bahkan waktu bapaknya pulang bawa makanan, dia juga beliin makanan yang anaknya suka. Saya sih udah beliin, saya beliin teriyaki chicken, anak saya suka. Saya bilang, dinner is here. Tapi anak saya belum minta maaf. Merasa gak enak. Kenapa kamu? Kamu masih feel bad. Here, come here. When you feel bad like that, daddy udah ampuni. Daddy udah gak apa-apa, daddy love you. What you need to do? What do you need to do? Say sorry. Exactly. Why don't you say sorry? Sorry daddy. Okay, I forgive you. I already forgive you even before you say sorry. Saya rangkul dia. Langsung lega. Langsung dia makan. Apa yang terjadi? Pertobatan itu sebenarnya bukan untuk Tuhan. Tapi untuk kita. Kenapa? Kita masih suka yang sama yang itu. Tapi waktu kita bertobat, kita melihat Tuhan lagi. Tuhan jadi manis. Tuhan jadi indah. Anugerahnya bersinar. Dan itu bukan memori 2 bulan lalu, 2 tahun lalu, 10 tahun lalu. Tapi tadi pagi. Kemarin malam. Sehingga kasihmu selalu diperbaharui terus menerus. Saudara bertobat lagi. Supaya saudara percaya lagi. Karena Tuhan semakin indah dan semakin indah. Salib bukan semakin kecil, tapi salibnya semakin besar dan semakin besar. Sehingga saudara merasakan semakin manis. Sehingga saudara semakin serupa dengan Kristus. Itulah pertobatan, renewal upon renewal. Martin Luther terakhir, seluruh hidup kekristenan adalah tentang pertobatan. Amin saudara. Saya akan berhenti di sini. Kita akan ada Q&A. Masih cukup waktu? Over ya nih saya. Oke, sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Saudara diberkati, amin. Dapat sesuatu yang luar biasa malam ini. Kita belajar apa malam hari ini? Kopi saset? Kopi Aceh Gayo lebih enak. Kita buka sesi Q&A mungkin selama 15 menit ya. Sebelum habis itu kita ada break sekitar 10-15 menit dan kita akan melanjutkan sesi yang kedua masih dengan Pastor Michael Krisdion. Boleh silakan yang mau mengajukan pertanyaan. Anak siapa itu? Mana bapaknya dia? Ada yang mau mengajukan pertanyaan? Boleh silakan. Oke silakan Bu. Halo, selamat malam Bapak. Terima kasih waktunya untuk pertanyaan ini. Begini Bapak, kebetulan di keluarga kami cukup yang namanya kalau urusan kerohanian tuh sangat dekat. Kami yang kakak beradik. Tapi saya lihat di sini terutama kakak saya itu berkesan jadi sombong rohani gitu. Saya tuh sangat sedihnya gini Pastor. Kalau segala sesuatunya berkesan jadi menghakimi kalau untuk adiknya gitu. Karena merasa hebat, cukup luar biasa dekat dengan Tuhan. Dia melukai adiknya sendiri gitu dengan merasa bahwa dia lebih mengetahui apapun yang berketuhanan ini. Yesus kita gitu. Nah bagaimana dia suka bilang bertobat Lisna. Oh ya tadi saya belum perkenalkan nama saya Lisna, saya dari teman seperjalanan Filio, leader kami Bapak Daniel Tatuil. Jadi saya cukup gimana ya Pastor untuk menegur kakak saya yang merasa cukup sempurna di hadapan Tuhan ini. Bagaimana ya gitu. Jadi saya sendiri tuh jadi takut untuk menegurnya karena dia merasa dia lebih hebat, padahal kan keimanan seseorang itu masing-masing gitu. Maksudnya kadang adik saya laki-laki juga bilang sabar aja kakak.
kakak kita yang satu itu pokoknya kayak leader gitu di rumah, walaupun ada kakaknya lagi satu lagi gitu di tengah, tapi merasa paling dekat sama Tuhan. Sampai saya cukup kaget, dia bilang gini, coba kamu lihat dari 5 saudara di rumah ini siapa paling terberkati, lihat saya. Waduh, Tuhan Yesus udah matiku, nangis saya di situ. Jadi bagaimana sih pastor untuk negor kakak saya sayang banget sama dia, tapi saya nggak masuk nominasi sama dia. Apapun yang kamu sembah, bahkan dia bilang setan aja bisa pergi ke gereja loh Lisna. Cukup sedih nggak? Kita pergi ke kerinduanku ministry, dia bisa racunin mama saya dengan bilang setan aja bisa gereja di situ mama. Jadi gimana sih pastor untuk jadi nggak jadi akar kepahitan di saya juga. Saya sayang banget sama kakak saya itu, tapi dia tidak tersentuh oleh saya. Maksudnya bagaimana gitu. Dan didoakan juga ya pastor. Yeah. Saya sayang banget sama kakak saya itu, tapi saya susah banget gitu untuk memberitahu yang ngerasa cukup luar biasa dekat sekali sama Tuhan. Tapi menurut saya itu menjadi kesombongan rohani buat dia gitu. Makasih pastor, itu aja. Yeah, thank you. Thank you untuk pertanyaannya. Saya rasa pertanyaan ini juga relate dengan kita semua ya. Pertama Bu, saya ingin mengatakan juga untuk kita semua bahwa sehebat-hebatnya kita berargumentasi, menginjil dan mengatakan kebenaran kepada seseorang, bukan kita yang menjadi juru selamat untuk setiap manusia. Karena hanya Tuhan yang bisa mengubah hati seseorang. Jadi pada saat yang sama kita harus sadar bahwa kalau kita sayang sama seseorang, sebenarnya kalau dia adalah domba, maka Yesus sebenarnya lebih sayang sama dia daripada kita sayang sama dia. Nah itu menenangkan. Karena pada saat yang sama tidak ada seorang pun yang bisa mengubah hati seseorang. Hanya Tuhan yang bisa mengubah hati. Makanya kita selalu memandang kepada Kristus pada saat kita mau mengubah hati kita juga. Untuk semakin cinta sama Kristus. Kemudian ada di Lukas 18 ayat 9 dikatakan Yesus memberi perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Dia berkata begini, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Jadi Yesus pernah memberikan perumpamaan, saya ceritakan saja bahwa ada seorang pemungut cukai dan ada seorang Farisi. Nah orang Farisi itu dia masuk ke gereja dan bawa perpuluhan. Ini by the way perumpamaan. Ini semua retorikal ya, jadi semua fiksi. Tapi Yesus yang ngomong. Terus kemudian ya Yesus ngomong ini karena dia tahu hati orang-orang Farisi di situ. Orang Farisi kincring bawa perpuluhan. Aku berdoa Tuhan, aku mengucap syukur. Aku tidak seperti pemungut cukai itu. Terus kemudian pemungut cukai di pojok, dia tertunduk, dia mengkoyakkan jubahnya, dibilang aku orang berdosa Tuhan. Dia pukul dadanya gitu ya. Terus apa yang terjadi? Yesus tanya, mana yang lebih berkenan di hadapan Tuhan? Yang lebih berkenan di hadapan Tuhan yang memukul dadanya. Jadi rupanya memang Injil hanya bisa bersinar pada saat kita semakin sadar kita orang berdosa. Kalau kita berpikir aku lumayan, Injil bukan lagi jadi kabar baik. Injil jadi kabar buruk, aku orang baik. Aku sudah berjasa, aku sudah melakukan ini, itu semua. Injil bisa jadi aja kabar buruk gitu. Nah, di sini kita melihat orang sadar dia berdosa itu anugerah. Itu anugerah. Jadi kalau saat ini saudara semua di sini sadar aku orang berdosa, saudara mengalami anugerah Tuhan. Saudara pikir, aduh Tuhan aku butuh Tuhan, aku butuh Engkau Tuhan. Kalau nggak ada anugerahmu aku habis Tuhan. Itu puji Tuhan. Saudara memiliki keinginan itu. Doakan saja Bu. Tapi begini, bahayanya jangan sampai kalau kita punya hati seperti orang Farisi, kemudian minggu depan orang Farisi itu datang. Terus orang Farisi, gue udah bertobat. Si pemungut cukai itu datang minggu depan. Kemudian gue udah bertobat. Terus kemudian gue udah lumayan. Dia bawa temennya. Bisa gak si pemungut cukai bilang gini, Tuhan terima kasih. Gue sekarang lebih baik daripada teman gue pemungut cukai. Minggu lalu dia berkenan. Minggu ini dia lupa dia orang berdosa. Jadi saudara lihat ya. Bahkan untuk kita yang menerima anugerah sekarang. Kalau kita lupa. Kita juga bisa loh jadi kayak Pak Farisi itu.
Jadi disinilah makanya pertobatan dan Injil ini harus dikhotbahkan setiap hari. Makanya Injil bukan hanya ABC dari kekristenan, kemudian kalau udah selesai Injil, oke Injil minggir ya. Sekarang pemuritan, sekarang karakter, sekarang doa. No, Injil itu terus. Bahkan dimuridkan di dalam Injil. Doa dengan kacamata Injil, punya karakter berdasarkan Injil. Sehingga kalau saudara nggak punya karakter berdasarkan Injil, nanti saudara jadi baik, sombong. Dan waktu saudara gagal, saudara putus asa. Udah deh gak usah Tuhan-Tuhanan. Kepalang basah, jadi orang berdosa sekalian aja, murtad gitu. Tapi kalau Injil saudara, pada saat yang sama, pada waktu saudara bisa, saudara tidak sombong karena semuanya karena kasih karunia. Dan pada waktu saudara gagal, saudara gak putus asa. Kenapa? Karena kasih karunia menopang Anda dan menangkap Anda. Untuk Anda bisa kembali percaya. Karena saudara udah bertobat. Percaya, bertobat, percaya, bertobat. Bertobat terus untuk percaya lagi. Amin. Jadi ini doakan saja, ini proses. Dan yang penting Bu, the gospel, Injil harus berdampak sama diri ibu sendiri. Nanti buahnya bisa terasa. Dia akan melihat bagaimana Tuhan Yesus mengubah ibu ya. Cek. Oke. Makasih ya Bu. Satu pertanyaan lagi mungkin sebelum kita break dan lanjut ke sesi berikutnya. Silakan. Ibu, ternyata guru-guru kepala, saya kira mau angkat tangan. Itu. Mana? Ini. Oh Pak Sugeng. Monggo Pak Sugeng, silakan dari Iris Pak. Terima kasih. Pak Sugeng. Shalom. Shalom Pak Sugeng. Pastor Michael Angelo, bukan ya? Kristion. Michael Kristion. Di Itali itu Pak. Oh iya. Michelangelo. Ya, makasih Pak. Ya. Saya cuma nanya-nanya sedikit. Enggak, minggu lalu waktu pas sesinya Pastor Semi, Ya. saya masih belum srek mengenai iman dan perasaan. Saya pernah menyatakan begini, iman kok bisa turun naik gitu ya. Kadang-kadang kita kalau lagi gimana, wifi surga tuh kenceng. Oh iman kita kuat, iya kan? Tiba-tiba sinyalnya hilang, perasaan, wah kok iman saya kok jadi goyah ya. Ya. Nah tapi Pastor Semi bilang, iman kayak sih tetap perasaan kamu aja yang kalau menurut Ya. Pastor Michael gimana, itu yang pertama Pak. Ya betul. Masih banyak. Wush. Ya. Mantap. Masih 125 Wah lagi. siapa? Enggak Pak, bohong, bercanda. 2 lagi Pak. Ya, Oke, kita nggak jadi break ya Bapak Ibu. Oke, yang kedua ini. Kadang-kadang kita tidak menyadari berhala kita Pak. Ya. Karena apa? Kita udah comfort, Ya. nyaman Pak. Betul. Kalau kita nanti ubah, kita tahu berhala kita, terus kita misalkan, oh ya Tuhan aku menyesali. Terus kita, gengsi kita turun jadi Pak. Gitu loh Pastor. Iya kan? Itu kayaknya bisa terjadi pada kita semua. Atau cuma saya, itu saya nggak tahu. Tapi yang pasti itu pernah terjadi dalam diri saya. Jadi itu kadang-kadang kita tidak menyadari karena kita udah nyaman. Makanya memang seharusnya kan kita harus meninggalkan zona nyaman. Ya. Tapi kan kita bukan Abraham ya Pak. Kita belajar untuk menjadi Abraham. Yang ketiga Pastor. Ya. Pertobatan itu melelahkan. Amin. Nah, Nggak mudah karena nggak betul, mudah Pastor. betul, Benar. betul. Kita tahu kadang-kadang iya Tuhan. Next session, Pak. Iya. Loh kok. Jadi begini, yang ketiga Pak, yang ketiga ini, nanti saya jawab yang pertama dan kedua. Yang ketiga ini nanti akan dijawab next session karena kelihatannya melelahkan karena belum tahu caranya. Oh gitu. Ya. Nanti seperti habis gini itu, Pak, oke. Maksud, jadi kalau kita main ya di game gitu kan, yang kepala nongol kita pukul, kepala nongol kita pukul, itu kan berhala kita pukul. Ya. Yang ini keluar lagi. Dari gak convert, yang kuasa lah, yang Ya. mana? Mantap. That's why I'm tired. Oke, thank you Pak. Oke, siap. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu ya Pak ya. Yang Tuhan, yang maksudnya gini, iman itu bukan iman yang besar, tetapi iman yang benar. Karena yang Tuhan bilang, imanmu meskipun sekecil biji sesawi, ya bisa memindahkan gunung. Ini bukan maksudnya memindahkan gunung seperti physically, tapi kita bicara tentang objek iman kita. Saya kasih contoh. Misalnya saudara, kita naik pesawat. Saudara nggak kenal sama pilotnya. Terus saudara naik pesawat itu. Ada orang di sebelah saudara, ketakutan setengah mati. Dia juga nggak kenal sama pilotnya.
Tapi saudara nggak kenal sama pilotnya, saudara nyantai aja. Dia nangis, dia sampai mau ngerem-ngerem, mau begini-begini, nggak ngefek kan, nggak ngefek. Iman dia kecil atau besar? Saya mau tanya, Pak. Ya, tapi buktinya dia tetap terbang kan, Pak. Nah, artinya dia percaya, punya iman bahwa pesawat ini, cuman imannya kecil. Sedangkan saya duduk santai, saya bisa tidur. Dia nggak bisa, keringat dingin. Jadi bukan besarnya iman saya dan kecilnya iman dia yang menentukan kita bisa nyampe ke tujuan. Tetapi pada objek yang sama. Begitu juga kalau kita misalnya pernah nggak lihat ada sebuah gedung yang tinggi banget. Terus itu ada itu apa, lantai yang dari kaca. Terus bisa lihat ke bawah. Itu kalau Bapak berjalan di atasnya gitu kan, rasanya aduh ini kayaknya keri-keri gitu. Kenapa ya? Karena ngeri kan. Lah yang ada orang yang malah jalan di situ bisa loncat-loncat, bisa break dance. Sedangkan ada orang yang jalan, aduh saya nggak berani. Ada ibu-ibu yang malah nangis gitu. Tapi dua-duanya nggak jatuh. Kenapa? Yang satunya ibu-ibu yang tadi nangis-nangis, imannya kecil. Yang satu bisa break dance, bisa loncat-loncat, imannya besar. Tetapi iman kecil atau iman besar tidak pengaruh. Karena ada ketebalan kaca itu yang menopangnya. Kita memiliki Yesus yang jauh lebih tebal dari kaca manapun, yang lebih kuat daripada semua kapal terbang apapun. Jadi, you bisa keringat dingin, satunya bisa lebih rest. Yang perlu kita pelajari adalah kita perlu menaruh iman pada objek yang benar. Dan semakin kita kenal objek itu, semakin kita tenang. Ya, amin ya. Makanya kita perlu kenal terus gitu. Itu yang pertama. Yang kedua apa tadi ya? Ya, kita tidak menyadari. Kenapa? Karena memang kita sudah nyaman. Nah, mungkin karena kita tidak tahu caranya juga, Pak. Kadang-kadang seperti tadi itu kan sebenarnya kita ini sedang disiksa loh, Pak, dengan berhala-berhala itu. Seperti tadi saya ceritakan. Kan Bapak bilang, capek deh berburu berhala, diri sendiri aja kayaknya ini nongol ini. Tapi kalau kita nggak berburu, kita sedang disiksa, Pak. Ada banyak orang nggak bisa tidur karena kecemasan. Ada banyak orang selalu merasa tidak aman. Ada banyak orang merasa selalu tertolak. Akhirnya apa? Kita cari penerimaan manusia terus. Dan apa yang dikatakan oleh manusia selalu nggak pernah stabil. Hari ini dia bisa menerima Bapak. Tapi kemudian 2 minggu lagi atau bahkan 2 hari lagi dia bisa menolak kita. Apa yang terjadi? Emosi kita semua tergantung sama hal-hal yang sangat fana dan sangat mudah untuk berubah. Yang gak berubah apa? Tuhan. Disinilah kita belajar untuk percaya kepada Tuhan dibanding percaya sama penerimaan manusia. Kalau itu berhala penerimaan. Tapi di sini kita ini sebenarnya, gini Pak, apakah saya sudah jadi expert? Saya enggak, tapi saya lebih cepat, saya lebih fasih. Gospel fluency, jadi lebih fasih untuk menemukan sehingga saya tidak harus tersiksa oleh emosi-emosi saya. Dulu saya kalau sama istri berantem ya, bisa sampai 2 minggu Pak. Sekarang kita berantem mungkin cekcok ada sesuatu disagreement 20 menit kali udah selesai. Kenapa? Waktu saya mulai marah, waktu saya mulai terusik, saya langsung telusuri. Kenapa ya aku kok marah waktu dia ngomong begini? Wah, aku merasa tertolak pada waktu dia ngomong begini. Karena pada waktu dia ngomong begini aku merasa tidak dihargai. Tuhan ampuni Tuhan. Padahal semestinya aku ini menaruh harapan kepada manusia berdosa. Mestinya aku menaruh harapan penerimaanmu Tuhan. Pertamanya marah itu kayak gak jadi marah. Dan itu memberikan kelegaan. Selesai. Waktu makan saya bilang, Beb tahu gak? Tadi waktu kamu ngomong gitu aku marah loh. Hah masa? Iya. Tapi aku proses dengan Injil. Sehingga waktu aku temukan ternyata aku merasa tertolak waktu kamu tiba-tiba ngomong tentang si A. Aku merasa dibandingkan sebagai suami. Wah ternyata saya sangat insecure. Dan waktu kamu merasa, kamu muji dia aku merasa tertolak. Dan aku saat itu panas. Ternyata aku masih menaruh penerimaanku pada kamu. Dan aku lupa loh bahwa Yesus sudah menerima aku. Dan saya bisa membicarakannya seperti orang yang sangat beradab. Gak marah-marah, gak tantrum gitu. Dan di situ ada suatu keindahan. Aduh aku gak tahu loh kalau aku kayak gitu. Gak maksud sih aku. Akhirnya kita bisa berbicara dengan, bukankah itu sesuatu yang indah? Nah. Betul. Lawan jenis kita
Iya. Maksudnya sebelah Bapak gitu. Iya. Iya. Asik. Iya. Ya. Sebaliknya, misalkan Ya. kita Ya. yang melakukan dan dimarah, Ya. dan dia nggak mengerti seperti kita gitu. Makanya Bapak kan ajak Ibu ke sini hari ini, kita belajar sama-sama. Asik. Mudah-mudahan insya Allah Pak ya. Ya. Oke, udah dulu ya. Baik, kita Ya. tutup dulu ya Bapak Ibu sesi yang pertama dengan Q&A-nya. Bersekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Alright. Sebelum kita break sebentar, kita akan bersama-sama memberikan ucapan syukur kita sama Tuhan. Silakan Pastor Daud Suryawijaya boleh pimpin dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Bapak untuk sesi 1 yang Tuhan Yesus berkati, berjalan dengan baik dan memberkati kami semua ya Bapak. Dan tiba saatnya kami mau memberikan untuk persembahan, untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah setiap tangan-tangan yang memberi, diberkati, berlipat-lipat kali ganda. Kami percaya Tuhan Yesus, pemberian kami bukan untuk kami tapi untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Bapak, agar setiap persembahan yang diberikan boleh memperlebar kerajaan-Mu dimanapun kerajaan-Mu, dimanapun pelayanan kami berada ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memberi dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya, amin. Sama-sama siapkan hati kita siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Mari kita memuji Tuhan, lagu ini lagi dari awal. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku di